Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kembali kita merenungkan firman Tuhan. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hari ini kita akan khusus berbicara tentang kasih yang berdaulat. Kasih yang berdaulat itu kasih yang bagaimana ya? Mari kita pelajari. Di dalam Maleakhi pasal 1 ayat 2 sampai ke 5. Saya akan bacakan buat kita semuanya hari ini. Tuhan mengasihi Israel, di sana judulnya. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungan menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam, mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang yang menyebutkannya daerah kefasikan, bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan maha besar sampai di luar daerah Israel. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang kasih yang berdaulat. Bapak Ibu Saudaraku, mungkin di benak Bapak Ibu Saudaraku kalau berbicara tentang Maleakhi pasti perpuluhan, begitu ya Bapak Ibu ya. Ini yang jemaat kurang suka. Kalau di kalangan pendeta mungkin suka, kata orang begitu. Hari ini kita tidak akan membahas hal-hal yang Anda pikirkan. Mari kita akan teliti apa kata firman Tuhan di dalam Maleakhi 1 ayat 2 sampai ke 5 ya. Maleakhi ya, pasal 1 ayat 2 sampai ke 5. Kitab Maleakhi ditulis sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, Bapak Ibu Saudaraku. Pada waktu itu bangsa Yehuda sudah pulang dari pembuangan Babel maksud saya, dan kembali ke tanah perjanjian. Ini sejarahnya ya, kita akan baca supaya tidak bingung sebelum masuk ke firman Tuhan. Tembok Yerusalem sudah dibangun kembali saat itu. Kehidupan sehari-hari sudah berjalan normal. Ibadah kepada Tuhan sudah dilakukan kembali. Apa yang salah di sini, Bapak Ibu Saudaraku? Sayangnya, sayang beribu sayang, reformasi spiritualitasnya belum sukses. Mengapa seperti itu? Patung-patung berhala memang sudah tidak ada lagi seperti yang dahulu. Ibadah mereka masih dibalut oleh dosa dan pelanggaran. Para imam mempersembahkan korban yang sembarangan. Mereka juga gagal mengajarkan umat Allah di sana. Bangsa Yehuda di sana melakukan perkawinan campur dengan perempuan-perempuan lain dan meninggalkan istri pada masa mudanya. Wah, ini parah ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Orang-orang Lewi, ada apa dengan orang Lewi Bapak Ibu? Orang-orang Lewi masih perlu dimurnikan supaya mempersembahkan dengan cara yang berkenan di mata Tuhan. Bangsa Yehuda sangat kikir saat itu. Dan dalam memberikan persembahan itu mereka tergolong sangat kikir sekali. Bapak Ibu Saudaraku sudah punya gambaran ya tentang keadaan Maleakhi hidup. Sayangnya di dalam setiap hal yang terjadi, kadangkala manusia itu tidak sadar kalau melakukan dosa. Ya, itulah tipu
tipu daya dosa, maksud saya ya. Tipu daya dosa membuat manusia merasa tidak berdosa, enjoy dan nyaman. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, dalam kitab yang dipenuhi dengan teguran dan kecaman ini menarik sekali sih Bapak Ibu menurut saya. Untuk menemukan kitab ini dimulai dengan Bapak Ibu saudaraku, kalau membaca pertama kali kita menemukan pernyataan yang unik. Uniknya di mana? Pernyataan kasih Tuhan terhadap umatnya. Ini unik sekali. Di awal kitab Maleakhi, ya Bapak Ibu ya. Pesan ilahi pertama yang disampaikan oleh Maleakhi adalah, aku ini mengasihi kamu. Firman Tuhan semesta alam, ayat 2a yang kita baca tadi ya Bapak Ibu. Lebih menarik lagi, kitab ini juga ditutup dengan janji yang manis dari Tuhan. Bukan janji manis yang bohong-bohongan ya Bapak Ibu saudaraku ya. Janji pemulihan adalah Allah yang mengasihi dan penyayang. Puji nama Tuhan. Ibadah merupakan salah satu bentuk ucapan syukur kita kepada Allah. Tapi saat itu mereka melakukan ibadah dengan cara terpaksa, asal-asalan. Bapak Ibu saudaraku, pernah kita melakukan ibadah secara asal-asalan? Ya sekedar saja ibadah, kurang bermanfaat. Kadang-kadang bosan, sekedar aja setor wajah gitu ya Bapak Ibu saudaraku. Maleakhi ingin menegaskan di sini sebenarnya dan ingin menjelaskan kembali kasih Tuhan kepada umatnya. Allah telah memberikan segala sesuatu kepada kita. Di dalam Mazmur 103, Mazmur 136 di sana kesungguhan dan mengungkapkan syukur ditentukan oleh berapa besar kita mengerti dan mengalami kasih itu tentunya. Orang-orang yang merasa tidak dikasihi oleh Allah tidak mampu memberikan ucapan syukur yang terbaik tentunya. Ibadah mereka hanyalah rutinitas belaka, lahir dari keterpaksaan. Tidak heran ya Bapak Ibu ya, tidak heran mereka melakukannya dengan sembarangan. Ya Bapak Ibu, Maleakhi ingin menegaskan dalam kitab ini menjelaskan kembali kasih Tuhan terhadap umat Israel. Kasih Tuhan, ia ingin menunjukkan bahwa keraguan bangsa Yehuda terhadap kasih ilahi itu sama sekali tidak berdasar ya Bapak Ibu ya. Mereka mengungkit, bukankah tradisi anak sulung ya yang memperoleh hak kesulungan di antara Ishak, maksud saya Esau dan Yakub Bapak Ibu ya. Biasanya anak sulung, tetapi kali ini Tuhan memilih Yakub. Mereka berpikir Allah itu tidak mengasihi kita. Ya, Bapak Ibu saudaraku, Maleakhi menegaskan bahwa Allah itu mengasihi umatnya. Apa yang dilakukan Tuhan tidak hanya saat itu saja, tapi berkelanjutan. Ya, Bapak Ibu saudaraku, Maleakhi ingin menegaskan dan menjelaskan bahwa kasih Tuhan terhadap umatnya itu kasih ilahi yang benar-benar kekal adanya. Tuhan mengasihi manusia, tidak melihat dari segala ketidakbaikannya. Apa sih sebenarnya kelebihan dari bangsa Israel? Sebenarnya bangsa Israel dipilih bukan karena dia pintar, bukan karena dia hebat. Bangsa Israel dipilih ya karena Allah memilihnya. Pemilihan itu haknya Allah ya Bapak Ibu saudaraku. Tuhan mengasihi mereka dengan kasih yang luar biasa. Kasih diwarnai dengan kesetiaan dan kedaulatan. Kasih diwarnai dengan kesetiaan dan kedaulatan. Ingat akan hal itu Bapak Ibu saudaraku. Kalau ada pasangan muda-mudi yang katakan aku mengasihimu, aku mencintaimu tapi tidak setia, tinggalkan saja ya Bapak Ibu saudaraku ya. Lain kalau sudah berumah tangga, ya tidak boleh bercerai Bapak Ibu. Kasih yang setia, di ayat yang kedua kita akan membahasnya. Dalam teks Ibrani, kata kerja mengasihi di teks ini berbentuk perfect sebenarnya.
Berarti ini menyiratkan bahwa suatu tindakan itu terjadi selama durasi waktu tertentu. Panjang durasi ditentukan konteks dalam pembicaraan. Berdasarkan petunjuk di dalam ayat 2, kalau kita membacanya dengan seksama dan teliti, Maleakhi tampaknya memikirkan sebuah durasi yang sangat panjang. Dari zaman patriark diwakili dengan Yakub, ya Bapak Ibu ya, sampai kepulangannya dari Babel, lebih dari 1000 tahun berlalu, tetapi kasih Allah tidak pernah pudar. Tuhan tetap setia. Kadang-kala suami istri, kalau istrinya dulu langsing, dia sangat mencintainya. Tapi begitu lambat laun sudah melahirkan anak 3, 4, tubuh si wanita melar menjadi seperti gajah aboh katanya. Ya, akhirnya istrinya mulai melirik yang langsing di luar sana. Setianya mulai pudar. Tapi berbeda dengan Allah. Kesetiaan Allah Israel itu tidak pernah pudar. Dalam teks itu berbentuk perfect, menyiratkan tindakan terjadi durasinya sangat panjang, Bapak Ibu sebenarnya. Kesetiaannya bukan hanya diukur dari durasi waktu sebenarnya. Kesetiaan ini menjadi lebih ketara apabila kita mempertimbangkan siapa sih umat Israel itu, ya. Apakah mereka memiliki kelebihan tertentu yang sudah saya katakan di depan tadi? Kelebihan tertentu apakah yang membuat Tuhan sangat mengasihi umat Israel? Sama sekali tidak, ya Bapak Ibu ya. Dari awal ia memilih umatnya sebenarnya bukan berdasarkan kelebihan mereka. Apa sih kelebihan manusia di hadapan Tuhan? Semua serba keterbatasan. Walaupun mereka terus-menerus tidak setia, seperti seorang istri yang berkali-kali selingkuh terhadap suaminya, Tuhan tetap mau setia terhadap umatnya. Inilah kesetiaan Allah, kedaulatan Allah yang luar biasa. Mengapa dianggap remeh, Bapak Ibu Saudaraku? Kasih yang berdaulat itu kasih yang bagaimana, Bapak Ibu Saudaraku? Kesetiaan saja seringkali tidaklah cukup. Kesetiaan tanpa kedaulatan itu menciptakan suatu kisah yang sangat pilu, memprihatinkan, sangat menyedihkan. Mengapa? Itulah sering terjadi di sekitar kita. Misalnya seorang suami sangat mencintai istrinya, saat istrinya sakit, tak kunjung sembuh, akhirnya maut mengambilnya. Si suami tidak punya kedaulatan apa-apa ya, walaupun dia sangat mencintai si istri. Bapak Ibu Saudaraku, tidak demikian dengan kasih Allah sebenarnya. Ingat Bapak Ibu, dia bukan hanya setia. Allah tidak hanya setia, tapi dia mempunyai kuasa. Dia mempunyai kedaulatan. Kasihnya bukan hanya kuat, melainkan berdaulat. Ya Bapak Ibu ya, perpaduan antara kesetiaan dan kedaulatan inilah yang sangat memberikan kekuatan, penghiburan, pengharapan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Puji nama Tuhan. Ayat 2b sampai 5 menerangkan kedaulatan kasih Tuhan melalui beberapa cara tentunya. Yang pertama, kasih yang berdaulat itu adalah kasih yang memilih dengan bebas. Apa maksudnya? Di ayat 2b ya, kalau kita baca sampai 3a di sana, pemunculan Yakub dan Esau ini sebenarnya cukup menarik ya Bapak Ibu ya. Maleakhi seharusnya bisa saja memulai dari Abraham, cikal bakal bangsa Israel. Tapi seandainya ia memilih figur lain pun, di sana di atas ada Ishak misalnya, yang lebih baik sifatnya daripada Yakub. Bapak Ibu Saudara, ini uniknya mengapa muncul Esau dan Yakub. Bapak Ibu ya, tadi di depan saya ada keliru ngomongnya Ishak itu ya. Esau dan Yakub. Seharusnya menurut tradisi anak sulung lah yang memilih hak kesulungan, tapi dari lahir, dari rahim ibunya Tuhan memilih Yakub. Wah, ini mengapa? Ya Bapak Ibu ya, saya sudah bilang kasih yang memilih dengan bebas. Allah itu Allah yang berdaulat.
kasihnya itu memilih dengan bebas. Kenapa? Ya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak pernah tahu mengapa Tuhan memilih Yakub, ya. Kita tidak bisa protes ya Bapak Ibu Saudaraku. Ini adalah domainnya Allah. Bapak Ibu Saudaraku, pemilihan Esau dan Yakub pasti didorong pemikiran tentang pemilihan ilahi yang berdaulat di sini. Ya, Bapak Ibu, kita harus setuju. Bangsa Yehuda pasti mengingat pemilihan atas Yakub, bukan Esau, dilakukan oleh Allah sejak keduanya masih di dalam kandungan, seperti dalam Kejadian 25 ayat 23 yang sudah saya jabarkan tadi. Pemilihan ini jelas tidak dilandaskan oleh perbuatan mereka. Roma 9 ayat 10 sampai 13. Di antara dua anak kembar ini, Allah memutuskan Yakub. Ada kasih dan kedaulatan di dalam pemilihan hal ini, Bapak Ibu. Bukan itu saja, pemilihan itu juga bertabrakan dengan budaya saat itu. Tentu saja budayanya berbeda, Bapak Ibu ya. Menurut tradisi, anak yang tua pasti lebih utama daripada anak yang muda. Ada banyak keuntungan saat dilahirkan lebih dahulu di sana. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan menetapkan dari semula bahwa yang tua akan menjadi hamba dari yang muda. Ya Bapak Ibu ya, jika Allah sudah menentukannya di dalam pemilihannya, ya otomatis semuanya ya sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Kita memang tidak bisa protes ya Bapak Ibu ya, karena itu kedaulatan Allah. Allah memilih sesuai dengan keinginannya. Bapak Ibu Saudaraku, untuk menghindari kesalahpahaman di sini, saya akan menjelaskan kita perlu memperhatikan istilah-istilah membenci dalam budaya Yahudi. Seringkali berarti kurang mengasihi, bukan membenci seperti kepahitan. Itu lain ya Bapak Ibu ya. Mungkin kadar kasihnya yang berbeda ya. Jadi bukan Allah membenci Esau, tetapi kadar kasihnya yang berbeda. Begitu ya Bapak Ibu ya. Untuk menghindari kesalahpahaman ini, kita perlu memperhatikan istilah membenci. Ya, di sini bukan membenci dalam arti kepahitan. Ya, saya akan ulang. Membenci bisa jadi sama-sama mengasihi, tetapi hanya saja tingkatannya berbeda. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. 3 contoh dari Alkitab kalau kita mempelajarinya untuk menjernihkan poin ini, itu Kejadian 29 ayat 30 sampai 31. Yakub menghampiri Rahel juga. Ia lebih cinta kepada Rahel daripada Leah. Demikianlah ia bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkannya. Leah tidak dicintai, bukannya dibukannyalah kandungan Leah, tetapi Rahel mandul. Nah, kata tidak dicintai di ayat 31 itu secara hurufiah berarti dibenci. Hal yang sama pada Ulangan 21 ayat 15 sampai 17. Dalam budaya poligami yang marak pada zaman kuno, tidak terelakkan ada istri yang lebih dicintai dan daripada istri yang lain tentunya ya, karena gak ada orang yang bisa mencintai semuanya gitu secara adil gitu, gak ada. Mesti ada yang paling dicintainya ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Di dalam Lukas 14 ayat 26, kalau di dalam Perjanjian Baru, dua bagian ini paralel. Di Matius pasal 10 ayat 37, saya bacakan ya, disebut barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Sedangkan di Lukas 14 ayat 26 dikatakan, jikalau seseorang datang kepadaku tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini Bapak Ibu Saudaraku ya. Yang kedua, kasih yang berdaulat itu kasih yang tuntas ya. Kasih yang tuntas. Jadi
Tidak separuh jalan, kasih yang benar-benar yang dari Tuhan itu sampai selesai. Allah tidak pernah membiarkan umatnya di tengah-tengah kesulitan hidup dibiarkan tergeletak begitu saja. Ya Bapak Ibu Saudaraku, bersyukur kepada Tuhan, kita punya Allah yang berdaulat, Allah yang memilih. Kita ini siapa Bapak Ibu? Dipilih, diselamatkan. Kita baik ya tidak, ya suci ya tidak, nakal iya, keras tengkuk iya, tapi kita dipilih itu karena kasih karunia. Kita dipilih karena Allah itu berdaulat untuk memilih sesuai dengan kebebasan Dia sebagai Allah, bukan karena perbuatan baik kita. Dan Allah berdaulat itu Allah yang tuntas. Apa yang dilakukan Allah itu tidak akan pernah separuh jalan. Pasti apa yang dilakukan Allah itu sampai selesai. Kita lihat perjalanan bangsa Israel. Allah bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bukan? Tapi bangsa Israel terus mengeluh dan mengeluh. Pemilihan Esau dan Yakub pasti didorong. Anda berpikir, Tuhan kok tidak adil? Ya, ini keadilan manusia dengan keadilan Allah itu berbeda. Dari sudut pandang Allah memandang berbeda dengan sudut pandang kita sebagai manusia memandang. Gitu Bapak Ibu ya. Jangan lupa, membenci di sini bukan berarti membenci terus ingin dibunuh dan sebagainya. Membenci di sini kadar kasihnya mungkin berbeda tingkatannya. Jadi lebih menyayangi si A, mungkin yang si A 100% itu 80%. Gitu ya Bapak Ibu ya. 3 contoh di Alkitab sudah kita pelajari Bapak Ibu. Ingatlah, kasih Allah itu kasih yang tuntas. Allah bukan hanya memilih sebenarnya, namun Ia juga memastikan bahwa pilihan itu akan terrealisasikan sampai tuntas. Terlihat di mana kejadian seperti ini? Ya, kepulangan bangsa Yehuda dari Babel itu merupakan bukti nyata bahwa Allah mengasihi mereka sampai tuntas. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka di sana. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka punah. Untuk menjelaskan hal ini, Maleaki menggunakan sebuah perbandingan. Bangsa Israel berasal dari Yakub, sedangkan bangsa Edom dari Esau. Itu Kejadian 25 ayat 30 ya. Keduanya sama-sama berdosa. Ya, keduanya sama-sama pantas untuk dihukum, dimusnahkan. Keduanya sama-sama dihukum dengan cara yang dengan ditaklukkan oleh bangsa lain. Tidak ada perbedaan sampai hal ini sebenarnya, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi kita akan lihat perbedaannya setelah Allah memulihkan mereka, setelah hukuman itu selesai. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, keduanya sama-sama mendapatkan keadilan atas dosa-dosa mereka tentunya. Allah itu adil Bapak Ibu. Kalau Anda berbuat salah ya, kalau menurut Allah ingin dihukum ya dihukum. Bukan berarti itu Anda anak emas salah tetap disayang saja. Enggak, setiap orang punya kesalahan-kesalahan sendiri-sendiri dan Allah juga punya cara untuk menghukum umatnya, mendidik umatnya Bapak Ibu sebenarnya. Yang membedakannya adalah pasca penghukuman. Pasca penghukuman berarti sesudah penghukuman. Di sini perbedaannya ya Bapak Ibu Saudaraku, bangsa Yehuda mendapatkan restorasi dari Tuhan. Tidak ada demikian halnya dengan bangsa Edom. Berbeda dengan bangsa Edom. Perlahan tetapi pasti daerah kekuasaan mereka diambil oleh bangsa-bangsa lain, terutama suku bangsa Nabatean. Negeri mereka akan ditinggalkan dalam kehancuran dan kesunyian di dalam Kejadian. Di situ ya ada ayat di ayat 3 sebagai bangsa fasik. Di ayat 4 ingat banyak orang mengingat mereka sebagai bangsa yang dihukum oleh Tuhan, bangsa yang fasik. Itu panggilannya. Yang ketiga yang perlu kita ingat-ingat dengan baik Bapak Ibu, kasih yang berdaulat itu kasih yang universal. Kasih yang universal jangan disalahartikan. Jangan berpikir kasih berarti semua orang pada akhirnya akan diselamatkan. Bukan. Maksudnya di sini universal, kita harus tahu bukan berarti semuanya
diselamatkan. Universal dalam arti melampaui batas suku bangsa. Universal di sini melampaui batas suku bangsa. Mengapa kok begitu ya? Karena Tuhan itu maha besar sampai ke seluruh luas daerah Israel, di luar daerah Israel pun di seluruh dunia Allah sanggup ya Bapak Ibu ya memilih siapa yang ingin dipilih menjadi umatnya. Bangsa yang mempertanyakan kasih Tuhan kepada mereka di ayat 2 itu akhirnya akan melihat sendiri dan mengakui bahwa kasih ilahi lebih besar daripada diri mereka sendiri. Ingat Bapak Ibu, penggenapan yang dekat dari ayat kelima yang jelas berkaitan dengan masa depan Israel dan Edom. Tuhan bukanlah dewa lokal ya Bapak Ibu ya. Tuhan ini bukan dewa lokal yang hanya untuk bangsa Israel saja, untuk seluruh dunia, untuk seluruh bangsa Bapak Ibu. Kita dari orang Indonesia juga diselamatkan ya, dari negara manapun. Jadi keselamatan bukan hanya untuk orang Israel saja Bapak Ibu, untuk seluruh bangsa. Tetapi kita kembali lagi, semua itu yang berhak memilih adalah Tuhan ya. Kita tidak tahu pilihan Tuhan itu yang bagaimana. Tetapi sebagai anak-anak Allah kita harus gemar, harus berjuang dengan semangat yang luar biasa untuk memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Ya tujuannya supaya orang semua mendengar tentang Injil Yesus Kristus. Jadi percaya atau tidak percaya itu urusan mereka. Seseorang yang percaya berarti dia orang pilihan ya. Orang mendengar firman Tuhan itu akhirnya timbul iman kepada Yesus. Jadi ada orang yang tidak suka mendengar firman Tuhan, tidak mau ke gereja, ya iman timbul dari mana ya Bapak Ibu ya? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran dari gosip, bukan pendengaran dari hikayat, pendengaran dari fabel, pendengaran dari sejarah, tapi tidak, pendengaran akan firman Tuhan. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Penggenapan yang dekat di sini adalah kita diingatkan Tuhan itu mengontrol dan mengarahkan sejarah bangsa-bangsa di dunia. Kita sudah pernah berbicara tentang ini ya. Allah itu mengontrol sejarah bangsa-bangsa. Dari zaman dahulu sampai sekarang Allah ada. Selalu beserta setiap zaman. Jadi kita ini tidak lepas dari kontrolnya Tuhan. Kita ada sampai hari ini itu semua karena kasih karunia Tuhan. Maka selama kita hidup di dunia ini, beritakanlah firman Tuhan. Ingat Bapak Ibu, janji tentang keselamatan eskatologi dalam Mazmur 35 ayat 27, pasal 40 ayat 17, pasal 70 ayat 5 kalau dibaca di rumah ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini waktunya tidak cukup, dipenuhi secara sempurna oleh Yesus Kristus. Kasih Allah yang demikian besar tersedia bagi dunia. Kasih Allah itu sangat besar bagi seluruh dunia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kalau orang lain menganggap tidak penting berita ini, ya nggak apa-apa. Kita tidak boleh memaksa setiap kebebasan orang. Tapi tidak ada batasan etnis atau domisili di sini. Yang penting adalah iman kepada Yesus Kristus dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudaraku, kita diingatkan pada pendengaran firman Tuhan hari ini bahwa kasih Allah itu kasih yang berdaulat, kasih yang setia, kasih yang kekal. Kasih Allah itu tiada berkesudahan. Tetapi ingatlah dari sudut kasih, memang hari ini di Maleakhi berbicara kasih, tetapi Bapak Ibu, kasih Allah itu selalu dua sisi. Ada kasih, ada penghukuman. Maka biarlah semua ini kita tahu, karena Tuhan itu mengasihi kita. Jangan anggap murah kasih Tuhan itu.
Kita harus menghargai kasih Tuhan itu, hidup berkenan kepada Tuhan, hidup berbagi dengan sesama, tunjukkan kepada dunia bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah disucikan, telah dikuduskan, orang-orang yang telah dipilih Tuhan. Kasihnya Tuhan itu begitu kekal, menyertai dari generasi ke generasi. Dari kakek buyut saya sampai saya, kasihnya Allah tidak pernah berubah. Walaupun mungkin orang tua saya, mama saya meninggal. Dulu awal-awal waktu mama saya meninggal, saya berpikir dunia itu seperti runtuh. Karena saya tidak bisa memasak ya. Saya tidak tahu apa-apa karena saya ini anak bungsu. Saya taunya makan, sangu, semua bilang mama, dan saya nggak tahu. Saat mama nggak ada, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan gitu ya. Tetapi penyertaan Tuhan sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya jangan lupa kita bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki Allah yang memiliki kasih yang berdaulat. Kasih yang begitu besar sehingga kita beroleh keselamatan. Jangan pelit ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kalau Allah begitu besar mengasihi engkau, jangan pelit berbagi berkat dengan sesama. Jangan pelit berbagi informasi. Jika ada lowongan pekerjaan ya diworo-woro ke teman-temannya. Kalau ada sesuatu yang enak ya jangan dimakan semuanya. Mari kita berbagi ya Bapak Ibu Saudaraku. Kasih Allah itu kasih yang berdaulat. Dia memilih kita bukan karena kita ini baik, bukan karena kita ini sempurna rohaninya, tidak. Kita dipilih Tuhan karena kasih karunia. Universal di sini bukan berarti semua orang mendapatkan keselamatan, tidak. Universal di sini keselamatan itu bisa lingkupnya tidak hanya bangsa Israel saja, domisili etnis dimanapun seluruh dunia bisa mengenal Kristus. Itu semua kebesaran Tuhan, itu semua anugerah Tuhan, itu semua karena kuasa Tuhan yang berkarya dari generasi ke generasi. Jadi kalau kita sampai hari ini jadi anak Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, hiduplah sesuai dengan panggilan. Tuhan Yesus baik, Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu di lain kesempatan. God bless you.